Presiden Joko Widodo berkuasa selama 2 periode. Sejak memimpin kabinetnya, Jokowi beberapa kali membongkar pasang menterinya. Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf memiliki 34 menteri, 4 merupakan menteri koordinator dan 30 menteri bidang. Jokowi memilih menteri-menteri berdasarkan kriteria subjektif karena Presiden memiliki hak istimewa atau prerogatif. Menteri-menteri sengaja dicari dari bermacam latar belakang, demi memperkuat jalannya roda pemerintahan. Ada menteri yang berasal dari kalangan politisi, militer, profesional, hingga menteri yang memiliki gurita bisnis. Latar belakang itu pula yang membuat sejumlah menteri Jokowi mempunyai kekayaan yang luar biasa. Hartanya bahkan melampaui kekayaan sang presiden sebesar 82,3 miliar rupiah LHKPN 2022. Budi Gunadi Sadikin saat dilantik menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, tanggal 23 Desember tahun 2020 lalu sempat menimbulkan kontroversi sebab Budi Gunadi tak memiliki latar belakang medis. Budi Gunadi sepanjang karirnya memang berkecimpung di bidang perbankan, sebelum akhirnya menjabat Wakil Menteri BUMN hingga ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Budi Gunadi memiliki kekayaan mencapai 182,415 miliar rupiah menurut LHKPN 2022, naik dari LHKPN 2021 sebesar 180,358 miliar rupiah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita masuk dalam deretan menteri terkaya di Kabinet Jokowi. Anak dari Ginanjar Kartasasmita, menteri di era Presiden Soeharto. Agus Gumiwang Kartasasmita ini sempat menjabat sebagai Menteri Sosial di tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 dan dilantik sebagai Menperin pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Agus Gumiwang tercatat memiliki kekayaan mencapai 197,281 miliar rupiah pada LHKPN 2022, turun tipis dari LHKPN 2021 sebesar 197,466 miliar rupiah. Bahlil Lahadalia masuk Kabinet Indonesia Maju sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada perombakan 2 April tahun 2021, Bahlil juga dilantik sebagai Menteri Investasi. Sebelum menjadi menteri, Bahlil menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI). Sementara kekayaannya, berdasarkan LHKPN 2022 sebesar 302,467 miliar rupiah. Angka ini naik tipis dari LHKPN 2021 sebesar 301,459 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjadi salah satu menteri Jokowi yang memiliki kekayaan cukup besar. Ketua Umum Partai Golongan Karya Golkar ini memang mempunyai latar belakang pengusaha, dan sempat menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Terbuka. Pada tahun 2022 seperti laporannya dalam LHKPN, Airlangga memiliki harta mencapai 454,39 miliar rupiah. Jumlah itu naik dari LHKPN 2021 sebesar 425,6 miliar rupiah. Luhut Binsar Panjaitan yang dijuluki Super Minister, lantaran pernah menjabat pos menteri berbeda-beda, menjadi orang paling kaya urutan ke-6 di Kabinet Jokowi. Luhut saat ini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves. Luhut adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Meski begitu, Luhut ternyata memiliki bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtera Group. Anak usaha perusahaannya juga bergerak di sektor minyak dan gas, perkebunan, dan kelistrikan. Jumlah kekayaan Luhut berdasarkan LHKPN 2022 sebesar 897,656 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari LHKPN 2021 sebesar 716,314 miliar rupiah. Menteri paling kaya selanjutnya adalah Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu diajak masuk Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan,
setelah sebelumnya sempat dua kali menjadi rival Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Selain memiliki latar belakang militer, Prabowo juga piawai berbisnis bersama adiknya, Hashim Joyo Hadikusumo. Prabowo memiliki sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada beragam sektor, terbanyak di bidang perkebunan dan pertambangan. Tak heran apabila Prabowo memiliki kekayaan fantastis. Data LHKPN 2022 menyebutkan, total harta Prabowo Rp2,034 triliun. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari LHKPN 2021 sebesar Rp2,032 triliun. Menteri paling kaya di urutan keempat ditempati Erick Thohir. Sama dengan Sandiaga, Nadiem, dan Sakti Wahyu, Erick juga memiliki latar belakang pebisnis. Sebelum menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir adalah pengusaha dan pendiri Mahaka Group. Erick juga sempat membeli beberapa klub basket, seperti Satria Muda Pertamina dan klub NBA Philadelphia 76ers. Termasuk memiliki klub sepak bola Serie A Inter Milan dan klub MLS DC United. Jumlah kekayaan Erick Thohir menurut LHKPN 2022 mencapai Rp2,303 triliun. Angka itu turun sedikit dari jumlah kekayaan Erick yang dilaporkan pada LHKPN 2021 sebesar Rp2,319 triliun. Menteri terkaya ketiga adalah Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia menggantikan Edi Prabowo yang tersandung kasus korupsi. Sakti Wahyu sebelumnya duduk sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sakti lebih dikenal sebagai pengusaha lokal. Ia adalah pengusaha pertama bermain komputasi awan melalui Indonesian Cloud. Total kekayaannya berdasarkan LHKPN 2022 mencapai Rp3,041 triliun. Angka hartanya naik tipis dari jumlah kekayaan pada LHKPN sebelumnya sebesar Rp2,948 triliun. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, menjadi urutan kedua menteri paling kaya di Kabinet Jokowi. Sebelum bergabung di Kabinet, Nadiem merupakan pendiri Gojek, perusahaan transportasi dan penyedia jasa daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara. Jumlah kekayaan Nadiem sesuai LHKPN 2022 adalah Rp4,871 triliun. Angka itu naik sekitar 4 kali lipat, naik Rp3,6 triliun dari LHKPN 2021 sebesar Rp1,175 triliun. Menteri paling tajir di Kabinet Presiden Joko Widodo adalah Sandiaga Uno. Sandiaga menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf. Sandiaga bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju setelah perombakan Kabinet Jilid 1, menggantikan Wisnutama Kusubandio. Kekayaan yang dimiliki Sandiaga Uno berasal dari bisnis-bisnis yang digelutinya. Kekayaan Sandiaga Uno menurut LHKPN 2022, mencapai Rp10,997 triliun. Angka ini naik dari jumlah kekayaan Sandiaga di tahun sebelumnya sebesar Rp10,617 triliun.